Terus terang, Profesor Mahfud MD terus-menerus ya berterus terang dalam podcastnya atau di dalam podcast-podcast yang lain untuk menyampaikan kondisi-kondisi atau tangkapan-tangkapan perspektifal terkait dengan kehidupan politik dan hukum di Indonesia. Bahkan dalam satu tayangan podcast Bambang Wijoyanto, ya, seorang ahli hukum, mengatakan bahwa ya persediaan teorinya sudah habis, ya, gudang teori habis untuk menjelaskan bagaimana kehidupan bernegara, tata negara, termasuk ada kaitannya dengan persoalan korupsi di negara kita. Tentu kita akan mempercakapkan tentang posisi ya seorang intelektual yang mungkin mulai kehabisan energi untuk menjelaskan kepada publik terkait dengan fenomena sebagaimana adanya, bukan partai politik. Teman-teman, selamat datang di sekolahnya publik, sekolahnya rakyat, untuk selapis demi selapis kita bertumbuh, membangun kecakapan berpikir secara akademik, secara ilmiah, secara populer, ya, tanpa kehabisan ide, kehabisan gagasan, untuk bisa menjelaskan tentang fenomena-fenomena politik dan hukum di Indonesia, sekalipun kita bukan seorang seorang akademisi atau seorang penggiat teori, ya. Kalau di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ada yang namanya sekolah pemimpin, ya, kita di sini sekolah rakyat saja, ya. Karena sekali lagi rakyat juga perlu ditemani, didampingi, ya, sesama rakyat kita untuk membaca, ya, menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana perilaku berpolitik, perilaku para elit, bagaimana kemudian mereka hadir dan dalam konteks sharing power, ya, bagaimana berbagi kekuasaan, bagaimana memperebutkan kekuasaan, dan bagaimana mereka membangun image positif di hadapan kita, namun di belakang sana bertindak berbeda dengan apa yang mereka publikasikan atau sampaikan di ruang publik. Nah, baik, kita akan bicarakan tentang persoalan terus terangnya Prof. Mahfud MD ini, yang menurut saya terus terang juga. Kalau terus-terusan Profesor Mahfud MD berterus terang seperti itu, menurut saya cahayanya tidak akan semakin terang benderang, tetapi justru akan meredup, ya, yang dalam bahasa Habibur Rahman, game over, ya, ini seperti itu. Baik, kita akan lihat itu sebelum kita berteori, menanggapi apakah memang gudang teori itu sudah habis sehingga tidak bisa lagi kita memahami tentang situasi ketatanegaraan kita, situasi hukum, dan situasi problem korupsi yang terus-menerus hadir. Baik, saya membaca sebuah Kompas edisi Jumat kemarin, ya, terkait dengan hadirnya sebuah kutipan, sebuah artikel mini terkait dengan apresiasi terkait dengan pengukuhan guru besar kehormatan di bidang hukum, ya, di alma mater Universitas Airlangga Surabaya terhadap Pak Sunarto, ya, kalau kita sebut saja Profesor Sunarto, yang merupakan wakil ketua Mahkamah bidang yudisial, ya. Nah, beliau juga kebetulan adalah kelahiran dari Madura, ya, Sumeneb, ya. Jadi selamat buat Profesor Sunarto, dan selamat bagi Airlangga, dan selamat bagi Indonesia karena ketambahan seorang guru besar, profesor, yang dalam catatannya ini ada menarik, ya, saya bacakan, ya. Bagaimana ia menegaskan, ya, dalam konteks integritas di dalam mengawal hukum di Indonesia, ia menegaskan pentingnya ilmu dan iman berjalan sejalan karena menurut beliau ilmu tanpa iman bagaikan lentera, ya. Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri, ya. Jadi sedangkan iman tanpa ilmu bagai lentera di tangan bayi. Nah, ini saya ulangi ini karena penting ini, teman-teman, ya.
ilmu tanpa iman. Jadi kalau punya ilmu tapi tidak punya iman, maka seperti lentera di tangan seorang pencuri ya. Ya, artinya ilmu dipakai untuk bagaimana mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak sah, dengan cara melanggar hukum. Sebaliknya ya, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi ya. Jadi punya iman, punya karakter spiritualitas yang baik tanpa pengetahuan, ya tak berdaya seperti bayi yang hanya bisa merangkak. Jadi pentingnya ini merupakan dua sisi yang harus dimiliki seseorang yang hadir berperkara atau menjadi pejuang-pejuang keadilan, pejuang hukum harus memiliki dua sisi yang sama, yaitu kepemilikan pengetahuan dan iman ya. Selamat ya buat Profesor Sunarto, ini dia punya ya gambarnya. Teman-teman silakan dicek kalau saya mungkin keliru di dalam mengutip berita ini. Kembali kepada persoalan tentang terus terangnya Profesor Mahfud MD. Nah ini teman-teman, kita masuk kepada perspektif yang positif ya. Artinya ya welcome ya, nggak apa-apa ya. Siapapun boleh menyampaikan perasaannya, keputusasaannya, send quote ya, ketidakberdayaan dalam konteks menghadapi satu situasi di sekitarnya. Ya ini yang menjadi menarik, mengapa ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau kita melihat ketika ada orang bertanya apakah benar ya dunia ini, ilmu pengetahuan ini kehabisan teori untuk menjelaskan tentang bagaimana kehidupan ketatanegaraan kita di Indonesia ini, bahkan ketika ingin menjelaskan mengapa korupsi itu terus-menerus merajalela, bagaimana kemudian kita berteori tentang apa variabel-variabel yang bisa menjelaskan tentang penyebab ya. Sampai hari ini bahkan ada cibiran dunia mengatakan kita ini adalah negara yang paling agamis, yang paling spiritual dalam jubah keagamaan kita. Banyak agama di Indonesia, tetapi kemudian masih bertengger pada posisi negara yang masih disebut sebagai negara korup ya. Artinya tingkat korupsinya ya send quote masih parah. Nah, apakah kemudian ini mau menempatkan posisi kita sebagai posisi orang yang sudah hopeless ya, kehilangan harapan bahwa hadirnya suatu negara yang dari konteks indeks korupsinya minimalis ya, margin errornya sangat kecil. Nah, apakah sudah tidak ada teori-teori yang baik? Nah, disinilah kita perlu memberikan sebuah pengharapan bahwa teori tidak pernah habis ya. Teori selalu hadir ketika sebuah masalah, sebuah fenomena hadir ya. Mungkin ini habis dalam bank sistem pengetahuannya Profesor Mahfud MD, tetapi dalam bank knowledge ya, pengetahuan itu tidak pernah kering ya. Bahwa teori itu seperti satu samudra yang begitu melimpahnya, tinggal kita menciduknya dan kemudian bagaimana mengkonstruksi kerangka pikir ya. Karena sekali lagi kalau bicara tentang teori itu sederhana sebenarnya. Teori itu adalah kerangka pikir kita yang dapat menjelaskan tentang sesuatu yang perlu kita jelaskan secara komprehensif ya. Jadi teori tentang sepeda itu kan ya jelaskan saja ke seluruh penyusun, bahan-bahan yang menyusun tentang realitas sepeda itu dan apa fungsi hubungan satu dengan yang lain antara rantai dengan ban sepeda, antara ban sepeda dan stang dan sebagainya, sehingga membentuk satu gugusan pemahaman yang utuh dan kemudian kita menyebutnya itu sebagai teori sepeda ya. Mengapa sepeda itu tidak bisa jatuh? Maka teman-teman jelaskan saja. Ketika teman-teman mampu untuk menghadirkan sebuah penjelasan yang komprehensif, yang sistematis ya, yang berdasarkan pada realitas empiris ya atau kenyataannya, itulah konstruksi teorinya, sekalipun itu baru diajukan sebagai sebuah model. Nah, teman-teman, jadi selalu ada, kita optimis ya, selalu ada teori-teori yang menjelaskan. Ya, tidak harus bahwa teori itu diimpor ya dari luar sana, dari benak-benak para intelektual bule atau orang-orang di luar negeri sana ya. Kita pun bisa membangun kecakapan berteori. Berteori itu bukan miliknya seorang profesor saja. Setiap orang bisa berteori. Seorang yang di sawah, di kebun, ya dimanapun memiliki penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu yang kalau dia mau tekun, dia dapat menyusunnya itu menjadi sebuah teori yang dapat bermanfaat
bagi siapa saja. Jadi terus terang bahwa teori itu bukan klaim miliknya para profesor, para doktor, ya siapapun yang mereka adalah lulusan-lulusan alma mater kampus, ya, tetapi siapa saja yang punya ketertarikan, ingin menjelaskan, ingin mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang mau diteorikan, maka percayalah bahwa teman-teman akan mengerti bahwa teori itu adalah sesuatu yang sederhana, ya, sekalipun tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan pula. Nah, jadi kalau ditanya apakah gudang teori kita, teori pengetahuan itu kosong, ya jawabannya melimpah, ya. Terus bagaimana dengan statement Profesor Mahfud mengatakan sudah kosong, sudah tidak ada teorinya? Mari kita kerangkai itu dalam kerangka yang positif, bahwa ya semacam ada katakanlah hilangnya harapan, ya, atau melemahnya harapan bagi hadirnya Indonesia yang bersih dengan ini. Itu sebuah harapan yang baik yang tentu kita sikapi. Ada apa di balik pernyataan seorang profesor yang seperti kelasnya Profesor Mahfud MD yang mengatakan sulit untuk menjelaskan dengan teori apalagi, ya, karena mungkin ada satu situasi kebuntuan dalam proses berpolitik dalam sistem ketatanegaraan kita yang perlu kita masuki pelan-pelan, ya. Apa penyebab, variabel-variabel atau faktor-faktor penyebab, ya, kebuntuan atau perasaan-perasaan yang seperti dimiliki oleh Profesor Mahfud MD. Perasaan-perasaan itu bisa juga hadir bagi kita dalam situasi-situasi yang lain, ya. So kita sambut saja, ya, di dalam ruang publik, ruang diskursus deliberatif, kita tidak membicarakan orang, tapi membicarakan situasi, ya, membicarakan gagasan-gagasan ide, sekalipun itu dibawa oleh tubuh oleh orang-orang tertentu, ya, bukan partai politik.